Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Deni Ramadan, kemudian ada Hani Fitriani dan Fani Utami. Di sini akan menjelaskan tentang pendidikan multikultural dalam tinjauan didaktik dan metode. Yang pertama, pengertian pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural terdiri dari dua kata. Yang pertama, pendidikan dan multikultural. Pendidikan berarti suatu usaha sadar dan terencana yang diberikan pada peserta didik agar dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya sehingga ia menjadi pribadi yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Sedangkan multikultural berarti keragaman budaya. Nah, kalau kita gabungkan dua istilah ini, pendidikan multikultural bisa berarti proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitas sebagai konsekuensi keberagaman budaya, etnis, suku, dan agama. Pengertian ini mempunyai implikasi yang sangat luas dalam pendidikan, karena pendidikan dipahami sebagai proses tanpa akhir atau proses sepanjang hayat. Kamanto Sunarto memberikan penjelasan bahwa pendidikan multikultural biasa diartikan sebagai pendidikan keragaman budaya dalam masyarakat. Bisa juga diartikan sebagai pendidikan yang menawarkan ragam model untuk keragaman budaya dalam masyarakat, dan terkadang juga dimaknai sebagai pendidikan untuk membina sikap peserta didik agar menghargai keragaman budaya di masyarakat. Sementara itu, Kautsky memaknai pendidikan multikultural yaitu setiap peserta didik harus mempunyai kesempatan yang sama dalam mengembangkan potensinya. Kemudian menyiapkan peserta didik untuk turut berpartisipasi aktif dalam masyarakat terbudaya. Kemudian guru menyiapkan peserta didik agar dapat belajar secara efektif tanpa memandang latar belakang budayanya. Kemudian sekolah hendaknya turut berpartisipasi aktif untuk mengakhiri segala bentuk penindasan. Kemudian pendidikan harus berpusat pada siswa dan terbuka terhadap aspirasi dan pengalaman peserta didik. Kemudian ada juga ahli Kalerisada yang memaknai pendidikan multikultural menjadi 4 makna, yaitu pengajaran tentang keragaman budaya, sebuah pendekatan asimilasi kultural. Yang kedua, pengajaran tentang berbagai pendekatan dalam tata hubungan sosial. Yang ketiga, pengajaran untuk memajukan pluralisme tanpa membedakan strata sosial dalam masyarakat, dan pengajaran tentang refleksi keragaman untuk meningkatkan pluralisme dan kesamaan. Jadi menurut kami, pada intinya pendidikan multikultural adalah pendidikan di mana kita dididik agar memahami keragaman budaya dan bisa bersikap sesuai dengan semestinya. Selanjutnya yaitu pendidikan multikultural dalam tinjauan didaktik. Sebelum kita meneliti pendidikan multikultural berdasarkan tinjauan didaktik, kita harus mengetahui terlebih dulu pengertian dari didaktik itu sendiri. Istilah didaktik berasal dari bahasa Yunani, yaitu didastein yang berarti pandai mengajar, atau didasein yang berarti mengajar. Dari kata didasein diistilahkan didaktik teknik yang berarti teknik mengajar. Dengan demikian, yang dimaksud dengan didaktik yaitu ilmu yang membicarakan atau memberikan prinsip tentang cara-cara menyampaikan sebuah pelajaran sehingga dikuasai dan dimiliki atau dimengerti oleh peserta didik. Dengan perkataan lain, ilmu ini adalah ilmu tentang mengajar dan belajar. Tegasnya, suatu ilmu tentang pendidik mengajar dan peserta didik yang belajar. Jadi, dalam didaktik itu terkandung dua kegiatan, yaitu kegiatan belajar dan kegiatan mengajar. Kegiatan mengajar itu ada di pihak pendidik, sedangkan kegiatan belajar itu ada di pihak
peserta didik. Jadi kalau dikaitkan dengan pendidikan multikultural, kegiatan mengajar itu ada di pihaknya dosen, kalau kegiatan belajar itu ada di pihak mahasiswa. Didaktik pada umumnya dibedakan menjadi dua macam, yaitu didaktik umum dan didaktik khusus. Didaktik umum memberikan prinsip-prinsip umum yang berhubungan dengan penyajian bahan pelajaran, yakni motivasi, peragaan-peragaan, minat, dan lain-lain agar peserta didik menguasainya. Prinsip-prinsip itu berlaku bagi semua mata pelajaran, termasuk pelajaran pendidikan multikultural ini. Jadi, didaktik umum itu ialah ilmu yang membicarakan tentang bagaimana proses pembelajaran pada umumnya yang berlaku untuk tiap-tiap mata pelajaran dan bahan pelajaran. Jadi, didaktik umum itu adalah membahas tentang bagian umum dari pendidikan multikultural. Didaktik umum ini sering juga disebut ilmu pengajaran umum atau ilmu mengajar secara umum. Didaktik khusus membicarakan tentang cara mengajar bidang studi tertentu. Jadi kalau yang tadi itu membicarakan tentang gambaran umumnya, kalau didaktik khusus itu membicarakan tentang cara mengajarnya dari masing-masing bidang studi itu. Didaktik khusus itu perlu sebab setiap mata pelajaran atau mata kuliah mempunyai ciri khas masing-masing yang berlainan dengan mata kuliah yang lain. Seperti pendidikan multikultural ini berbeda dengan mata kuliah yang lainnya. Didaktik khusus itu bisa juga disebut dengan metode. Selanjutnya materi selanjutnya yaitu yang terakhir oleh Hani Fitriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan mengenai pendidikan multikultural ditinjau dalam segi metodik. Nah, metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu meta dan hodos. Meta berarti melalui atau melewati, sedangkan hodos berarti jalan atau cara. Nah, metode berarti suatu jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, sedangkan mengajar berarti menyampaikan pelajaran atau menyajikan pelajaran. Nah, jadi metode mengajar berarti suatu cara yang harus dilalui untuk menyajikan bahan pelajaran agar tercapai tujuan pembelajaran. Metodik dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama metodik umum dan yang kedua metodik khusus. Nah, metodik umum ini membicarakan cara mengajar pada setiap mata pelajaran pada umumnya dan berbagai metode mengajar yang dapat digunakan oleh pendidik. Misalnya metode diskusi dan yang lainnya. Dan yang kedua yaitu metodik khusus. Nah, metodik khusus ini membicarakan bagaimana menyajikan bahan pelajaran tertentu kepada peserta didik tertentu. Contoh dari metodik khusus yaitu misalnya kita mengajarkan mata pelajaran pendidikan agama Islam di SD. Nah, itu metodenya itu akan berbeda pula dengan siswa di SMP, di SMA, ataupun mahasiswa yang berada di perguruan tinggi. Nah, dari aspek metodik, strategi, dan manajemen pembelajaran merupakan aspek penting di dalam pendidikan multikultural. Nah, ada 3 faktor dalam manajemen pembelajaran. Yang pertama yaitu lingkungan fisik, yang kedua lingkungan sosial, dan yang ketiga pengajaran guru. Nah, lingkungan untuk menciptakan lingkungan fisik yang aman dan nyaman, guru dapat mempertimbangkan aspek pencahayaan, pengaturan meja dan kursi, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu lingkungan sosial. Nah, untuk menciptakan lingkungan sosial yang aman dan nyaman, guru bisa menciptakan dengan pemilihan bahasa, terus hubungan simpatik antar siswa, dan yang lainnya. Yang ketiga yaitu gaya pengajaran guru. Nah, selain lingkungan fisik dan lingkungan sosial, siswa juga memerlukan gaya pengajaran guru yang menyenangkan. Nah, contohnya itu gaya kepemimpinan guru yang demokratis. Nah, dengan pendekatan gaya pengajaran guru yang demokratis, guru dapat menggunakan berbagai strategi pembelajaran seperti dialog, simulasi, terus observasi, bermain peran, dan lain sebagainya. Mungkin
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.